Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kami kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu Pancasila dalam Arus Sejarah. Selamat menonton. Hal pertama yang akan kami bahas adalah pokok Pancasila. Kami di sini akan membahas tentang hal-hal yang memicu terbentuknya dasar negara kita, yaitu Pancasila. Yang pertama adalah terbentuknya Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia dalam organisasinya. Organisasi ini terbentuk pada tahun 1922. Organisasi ini didirikan oleh para muda-mudi Indonesia yang berada di Belanda. Yang kedua adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diadakan pada 28 Oktober 1928. Pada saat Sumpah Pemuda ini, seluruh pemuda dari berbagai pulau di Indonesia yang memiliki keragaman suku, budaya, dan ras mengikrarkan dirinya bahwa mereka adalah pemuda-pemudi Indonesia yang berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu. Selanjutnya adalah sidang BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI yang diadakan dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 mendiskusikan tentang dasar negara kita. Dalam diskusi ini terdapat 3 tokoh yang menyarankan dasar negara kita, yaitu Supomo, Muhatta, dan Insinyur Soekarno. Tetapi karena tidak didapatkan hasil, maka para anggota BPUPKI membentuk Panitia 9. Panitia 9 sendiri diketuai oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya pada tanggal 2 Juni hingga 9 Juni 1945 diadakan sidang reses oleh Panitia 9. Dalam sidang ini mereka mencapai keputusan bahwa mereka akan membentuk dasar negara yang akan dicantumkan pada Piagam Jakarta atau yang biasa disebut dengan Piagam Charter. Perbedaan Pancasila yang ditulis pada Piagam Jakarta dengan Pancasila yang kita ketahui sekarang adalah pada Pancasila yang terdapat di Piagam Jakarta terdapat kalimat yang berbeda pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Hal ini tentu saja memicu pro kontra. Kontranya muncul dari pihak-pihak yang tinggal di Indonesia Timur yang tidak memeluk agama Islam. Mereka tidak setuju dengan Pancasila yang berisikan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Akhirnya setelah Muhatta mendengar tentang kabar ini, ia pun berdiskusi dengan 4 anggota PPKI lainnya dan mereka menyetujui untuk mengubah Pancasila sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan akhirnya membentuk Pancasila seperti yang kita ketahui. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yang pertama adalah karena Pancasila adalah identitas bangsa kita. Yang kedua, Pancasila adalah kepribadian bangsa kita. Yang ketiga, Pancasila adalah pandangan hidup dari rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu Pancasila adalah jiwa bangsa kita. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan tentang pokok Pancasila. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Sekian. Di sini saya akan menyampaikan beberapa isu tentang Pancasila dalam arus sejarah. Yang pertama, pada masa reformasi adanya kecenderungan pada masyarakat dan penguasa yang tidak respect terhadap Pancasila. Seolah-olah Pancasila tersebut ditinggalkan. Tanggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru, sosialisasi Pancasila disampaikan melalui penataran P4 yang berkuasa pada zaman itu. Isu-isu Pancasila yang kedua yaitu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila belum pada posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila yang seharusnya menjadi ideologi negara Indonesia, tetapi pada kenyataannya hanya mengendap sebagai simbol yang belum mampu dimaknai hingga memberikan kesatuan dan persatuan bagi bangsa. Dari beberapa isu yang sudah dilampirkan sebelumnya, kami mengambil isu nomor 12 untuk dijadikan isu prioritas. Alasan kami mengambil isu nomor 12 sebagai isu prioritas karena menurut kami topik ini cukup krusial untuk dibahas. Karena pada realitanya di tahun 1998, tepat terjadinya era reformasi, kebebasan yang diberikan pada era reformasi menyebabkan banyak masyarakat yang terbuai akan kebebasan sehingga mereka meminggirkan nilai-nilai penting dalam negara yaitu Pancasila. Setelah kami mencari tahu dampaknya lebih detail, dampak yang timbulkan sangat banyak seperti minimnya pengetahuan anak-anak tentang Pancasila dan juga pelajaran Pancasila yang kini hanya digabung dengan pelajaran PKN. Dan juga ada dampak yang ditimbulkan dari pemerintah yaitu terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa kita sebutkan KKN, di mana ini juga menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Dan kondisi-kondisi atau dampak yang tadi itu sudah berlangsung sejak era reformasi. Sekian isu prioritas dari saya ucapkan terima kasih. Kondisi nyata saat ini Pancasila sudah tidak dianggap krusial lagi oleh orang-orang atau tidak dianggap penting. Banyak orang mulai menunjukkan bahwa mereka mulai mengabaikan atau melupakan Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Pada era reformasi, masyarakat mulai hilang perasaan mengenai kesatuan dan persatuan kita. Contohnya saja, ada beberapa konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, bahkan perkelahian digunakan sebagai alat menyelesaikan masalah. Dibandingkan awal era reformasi, saat ini Pancasila masih saja gamang untuk dibicarakan oleh orang-orang. Seakan-akan Pancasila itu sesuatu yang tidak perlu dibicarakan lagi, padahal sangat-sangat penting Pancasila di era seperti ini untuk diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja, pada saat kita berada di sekolah, melakukan upacara, banyak sekali siswa-siswa tidak ikut bersama-sama membacakan sila-sila Pancasila yang dilakukan oleh pembina kita. Selain itu, bahkan bukan hanya siswa, tetapi para pejabat atau orang-orang dewasa pun lupa tentang sila-sila kita itu apa aja sih. Mereka mulai menganggap bahwa Pancasila itu tidak sepenting dulu. Terbukanya era reformasi membuat masyarakat terbuai dan mabuk kepayang. Mereka mendapatkan kebebasan yang tanpa terkendali, sehingga membuat mereka mulai melupakan Pancasila. Dibandingkan dengan sekarang, dikarenakan ada UU ITE, masyarakat lebih tidak mampu untuk berpendapat sesuai dengan keinginan hati mereka. Apalagi berpendapat mengenai masalah politik atau masalah pemerintahan. Selanjutnya banyak para pejabat yang mulai melakukan korupsi, bahkan tanpa rasa malu mereka keluar dari ruangan sidang tidak memikirkan bahwa mereka sudah melakukan hal-hal yang menyimpang dari sila-sila Pancasila. Selanjutnya adanya globalisasi yang membuat bangsa Indonesia terancam. Banyak masyarakat mulai mengikuti arah liberalisme dan kapitalisme, sehingga di sini dapat saya simpulkan bahwa Pancasila itu tidak sekrusial dulu atau sepenting dulu. Seakan-akan Pancasila tidak bisa menuntun masyarakat untuk ke jalan yang lebih baik. Oleh karena itu, kita harus mengamalkan ajaran Pancasila itu seperti apa di kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat Indonesia dipandang kurang mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari meski menjadikannya sebagai ideologi bangsa. Masyarakat seharusnya sadar bahwa Pancasila mengandung nilai luhur yang layak untuk dijadikan pedoman berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah seharusnya diamalkan oleh seluruh pihak. Tidak hanya dihafalkan oleh anak sekolah saja, tapi langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang, mulai dari rakyat biasa hingga pejabat negara sekalipun, harus bisa menghafalkan dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Ideologi bangsa ini selayaknya tak hanya menjadi hafalan semata, tetapi juga harus diamalkan. Semua sila dalam Pancasila tentu sangat baik jika dipraktekkan, bukan? Karena secara otomatis kita memiliki kepribadian yang baik juga. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Yang pertama, generasi muda harus lebih mendalami dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan juga rasa jiwa nasionalisme. Yang kedua, yaitu pemerintah menyiapkan fasilitas-fasilitas pembelajaran pendidikan secara merata sampai ke daerah-daerah pelosok, guna untuk penyamarataan kualitas pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, di sini saya akan melanjutkan solusi permasalahan. Adanya kerjasama yang terjadi antara orang tua, pemerintah, dan lembaga pendidikan dalam menanam arti budaya dan nilai-nilai Pancasila untuk penerus bangsa. Seperti yang kita tahu, banyak masyarakat yang tidak peduli satu sama lain, sehingga mahasiswa melakukan tawuran dan banyak konflik lainnya yang terjadi. Oleh karena itu, masyarakat harus memperhatikan tali silaturahmi dan saling menghormati satu sama lain. Masalah ketidakdisiplinan dalam melaksanakan sila-sila di sekolah. Oleh karena itu, di sekolah diperlukan kedisiplinan atau lebih ketat untuk siswanya. Yang pertama, memahami dan mendalami nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita tahu, nilai-nilai Pancasila itu ada 5, yaitu yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada poin ini kita bisa melaksanakannya dengan cara memeluk agama, tidak memaksakan sesuatu agama kepada orang lain, dan saling menghormati agama yang orang lain anut. Sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
yaitu dengan cara tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengakui kesamaan derajat dan kewajiban di antara manusia. Yang ketiga ada sila persatuan Indonesia, yaitu dengan cara cinta tanah air, berkorban untuk bangsa dan negara, dan menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi. Yang keempat ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan cara mufakat untuk menyelesaikan masalah, tidak memaksakan kehendak orang lain, dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu yang pertama dengan bersikap adil, yang kedua dengan menghormati hak-hak orang lain, dan yang ketiga dengan cara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Poin yang kedua yaitu ada pemerataan fasilitas pendidikan pada daerah-daerah yang pelosok atau yang terpencil, yaitu kita bisa menyelesaikan solusi ini dengan langkah-langkah menyebar seluruh lulusan guru-guru sampai ke pelosok-pelosok terpencil. Yang kedua, pada lulusan SD sampai lulusan SMP dapat biayanya sepenuhnya bisa ditanggung oleh pemerintah. Poin yang ketiga yaitu adanya kerjasama yang terjalin antara orang tua dan lembaga pendidikan untuk membangun nilai moral Pancasila. Yang dapat dilakukan untuk menjalankan solusi ini yaitu para pemerintah lembaga pendidikan dapat menanamkan kurikulum Pancasila sebagai moral pada pembelajaran anak-anak di sekolah. Namun pembelajaran tentang nilai moral tidak hanya di sekolah saja, kita harus mempelajari nilai moral dimanapun kita berada, seperti halnya di rumah. Jika di rumah, peran orang tua lah yang sangat penting untuk membimbing anak-anaknya, seperti mengingatkan anak-anaknya untuk beribadah sesuai sila yang pertama. Selanjutnya menghormati orang yang lebih tua sesuai sila yang kedua. Lalu menghargai perbedaan ras, suku, bangsa sesuai sila yang ketiga. Selanjutnya ada mengajarkan bahwa setiap masalah itu dapat diselesaikan dengan cara musyawarah sesuai sila yang keempat. Dan yang terakhir harus bersikap adil sesuai sila yang kelima. Terima kasih. Langkah-langkah yang pertama untuk solusi mempertahankan tali silaturahmi dan menghargai orang lain, yaitu dapat dilakukan dengan cara memperbaiki sistem pembelajaran Indonesia dengan menghilangkan sistem perankingan di kelas, karena hal ini dapat menumbuhkan sifat egois terhadap anak. Yang kedua dapat dilakukan dengan cara menanam sifat toleransi kepada penerus bangsa sejak kecil dan dapat dilakukan sejak di rumah maupun setelah masuk sekolah dasar. Dan yang ketiga adalah peran pentingnya tenaga pelajar dalam membangun karakter building pada anak pada usia dini sebelum mereka diajarkan materi-materi pada sekolah dasar. Dan yang keempat adalah dengan membiasakan anak-anak hidup di lingkungan yang beragam atau diversity agar mereka mengerti tentang perbedaan dan cara menghargai orang lain. Dan yang terakhir adalah dengan membubuhkan sifat empati terhadap anak agar mereka tidak egois dan mereka akan mengerti dan paham akan sekitarnya. Yang kedua adalah masalah solusi ketertiban dalam membaca sila-sila di sekolah, yaitu dapat dilakukan dengan cara yang pertama. Selain membacakan kelima sila tersebut pada upacara hari Senin maupun hari-hari spesial, pihak sekolah juga bisa membuat event atau sosialisasi yang dapat mengimplementasikan kelima sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kedua dapat dilakukan dengan cara pihak sekolah dapat mengimplementasikan kelima sila tersebut dalam kegiatan belajar mengajar sehari-harinya, yaitu dengan cara berperilaku adil kepada seluruh murid dan siswa-siswinya dengan cara tidak memandang background atau akademis dari siswa dan siswi tersebut. Dan yang ketiga dapat dilakukan dengan pihak sekolah harus mengampus semua muridnya, baik itu mayoritas maupun minoritas. Dan yang terakhir dapat dilakukannya melandaskan atau menindaklanjuti sifat atau perilaku siswa-siswi mereka maupun staf sekolah dengan Pancasila. Terima kasih. Udah. Sekian dari kami, terima kasih.